jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan kata benda atau isim. Sekarang masuk selanjutnya, nanti kita akan praktek membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Insya Allah kita lihat kira-kira nanti bisa menyusun atau tidak. Sekarang kita lihat. Yang pertama kita akan pelajari adalah jumlah ismiyah, karena bahasa Arab pada dasarnya sebagaimana bahasa yang lainnya, bahasa yang pertama kali adalah berbentuk atau kalimat berbentuk jumlah ismiyah. Ketika seseorang mempelajari jumlah ismiyah, nanti pun secara tidak langsung kita akan mempelajari jumlah fi'liyah. Meskipun tidak tahu sekarang, insya Allah nanti akan tahu setelah ini. Kemudian yang namanya jumlah ismiyah, di sini harus ada dua rukun penting yang mana tidak boleh hilang salah satunya. Jika hilang salah satunya, maka kalimat tersebut dikatakan kalimat tidak sempurna. Apa syaratnya atau rukunnya? Rukunnya mubtada dan khobar. Harus ada mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada mudah saja kita tulis sebagai subjek dalam bahasa kita. Kemudian khobar sebagai objek, predikat. Karena objek itu hanya tambahan. Kalimat tetap akan sempurna meskipun tidak ada objek. Tapi kalimat tidak akan sempurna kecuali harus ada subjek dan predikat. Mubtada tidak perlu ditulis. Tulisannya terlihat nggak segini? Jangan dibikin pusing dulu, nanti pusingnya setelah ini. Jangan sekarang ini, ya. Jangan dibikin pusing sekarang. Jangan dipikirkan dalam benda, jangan. Setelah ini, boleh. Sekarang jangan dulu. Tidak paham biarkan dulu. Jangan pusingkan dulu, jangan. Ada mubtada dan khobar. Jadi jumlah ismiyah harus ada dua syarat di sini. Maaf, dua rukun. Mubtada dan khobar. Mubtada yang kita kenal dengan subjek harus terletak di depan sebuah kalimat. Kemudian khobar, yang mana kata benda tersebut terletak setelah mubtada dan tujuannya adalah untuk menjadi penjelas dari mubtada tersebut. Karena bisa jadi kita akan mengatakan bolpen itu, kira-kira umat paham nggak maksud saya mengatakan seperti itu? Belum paham? Kira-kira mau bagaimana biar kalimat tersebut sempurna? Hah? Bolpen itu patah. Patah ini berarti sebagai predikat atau sebagai khobar yang mana menjelaskan mubtada atau subjek. Bolpen itu orang masih nggak paham. Oh, bolpen itu kenapa? Bolpen itu patah. Orang akan paham. Oh, bolpen itu ternyata patah. Kata patah menjadi penjelas dari mubtada. Seperti itu kurang lebih. Sama bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Indonesianya belum bisa, kita khusus bahasa Indonesia. Kita buka bukan bahasa Arab dulu. Jadi kita buka khusus bahasa Indonesia, ya. Jadi bisa dipahami mubtada dan khobar. Insya Allah. Tulis. Mubtada dan khobar. Hanya saja di sini ada syaratnya, sebagaimana bahasa Indonesia, sebagaimana bahasa Inggris, ketika menyebutkan yang namanya subjek, di sini ada syarat.
Syaratnya pun sama ternyata. Syarat dari mubtada jadi tidak sekedar asal kita meletakkan kata benda di depan sebuah kalimat, tidak. Ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya harus berbentuk ma'rifah. Nah, apa ini ma'rifah? Kita akan jelaskan. Ma'rifah. Ma'rifah ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia disebutnya sebagai definite. Ma'rifat disebut sebagai definite atau diketahui. Orang langsung memahami ketika kita menyebutkan kata tersebut dan tidak rancu dan tidak keliru dalam memahaminya. Seperti contoh ketika saya mengatakan bolpen itu jatuh. Kira-kira langsung dipahami nggak? Bolpennya yang mana? Nah, semua langsung akan tertuju pada bolpen itu. Ini disebut sebagai bentuk ma'rifat atau definite. Kalimat dalam bahasa Indonesia dikatakan sempurna jika kata benda tersebut digabung dengan kata itu. Begitu juga nanti dalam bahasa Inggris. Sekarang kita akan menyebutkan kata dalam bahasa Arab disebut sebagai ma'rifat ataupun dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ma'rifat. Yang pertama, jika kata tersebut adalah nama orang dan nama tempat. Nama orang dan nama tempat ini sudah bentuknya adalah ma'rifat. Sudah bentuknya ma'rifat. Jadi ketika diletakkan di depan sebuah kalimat langsung dipahami sebagai subjek. Contohnya nama orang itu Muhammad. Muhammad adalah seorang guru. Ya. Langsung disebutkan hanya dengan kata Muhammad. Dipahami. Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Indonesia tanpa ada tambahan apapun. Cukup disebutkan Indonesia bisa dikatakan sebagai mubtada atau subjek. Kemudian yang kedua, kata ganti. Siapa saja kata ganti? Kata ganti mudah saja. Yang perlu dihafalkan pada dasarnya hanya dua. Karena kita sudah terbiasa. Antarnya apa? Kamu, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Untuk perempuan? Anti. Kemudian untuk saya? Anak. Nah, mudah saja, berarti tinggal dua yang harus dihafalkan. Yang pertama gua, dia, yang artinya dia. Gua untuk laki-laki, dia untuk perempuan. Insya Allah paham semua ya. Dan di belakang insya Allah tidak ada masalah. Gua kalau kita mau bilang dia dalam bahasa Arab adalah gua untuk laki-laki. Dia di sini untuk perempuan. Jadi yang dihafalkan cuma tinggal dua saja, gua dan dia. Kalau untuk kata anta, ini banyak sekali. Orang kalau suka nonton TV juga ada. Inte, biasanya seperti itu. Jadi hanya dirubah saja. Pada dasarnya sama, anta dan anti artinya kamu. Untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Kemudian anak. Jadi mungkin yang asing bagi kita hanya gua dan dia. Sementara anta, anti, dan anak selalu sering kita dengar. Kemudian yang ketiga, kata tunjuk. Jangan pusing dulu, pusingnya setelah ini saja. Kata tunjuk. Kata tunjuk seperti hada dan hadihi. Hada dan hadihi artinya ini. Hada untuk mudzakkar, hadihi untuk muannats. Nanti mudzakkar dan muannats setelah ini. Kemudian untuk itu dzalika dan tilka artinya itu. Hada ini, kemudian dzalika itu. Hadihi ini untuk perempuan, tilka itu untuk perempuan. Sampai di sini sudah ya, meskipun belum paham tidak apa-apa.
1, 2, 3. Ini disebut sebagai makrifah atau definit. Kata tersebut sudah disebutnya definit, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, makrifah atau definit yang keempat, selain dari 3 kata ini, kata apa saja selain dari 3 hal ini, yang mana kata tersebut harus ditambah dengan alif lam di depannya. Ya, ditambah dengan alif dan lam di depan kata tersebut. Selain dari 3 kata ini, maka harus ditambah dengan alif lam. Ibu di sini pernah belajar bahasa Inggris waktu di sekolah. Sekarang kita akan masuk contohnya untuk pendekatan dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris membedakan antara definite dengan indefinite biasanya dibedakan dengan the. Betul nggak? Ma'rifah dengan bukan ma'rifah biasanya dibedakan dengan the. Dan the ini biasanya digunakan untuk selain dari 3 kata di sini. Karena kita nggak boleh mengatakan, contohnya orang sudah ada namanya Muhammad, kita sebutkan dengan kata the Muhammad, salah, nggak boleh. Ini sudah ma'rifah, the nggak boleh dipakai. Dan the di sini pada dasarnya sama dengan alif lam. Orang namanya Muhammad mau dibahasa Arabkan jadi al Muhammadun, nggak bisa. Ya, sudah berbentuk ma'rifah. Kemudian Samarinda, as-Samarinda, nggak bisa. Balikpapan, al-Balikpapan, nggak bisa. Sudah ma'rifah, nama tempat sudah ma'rifah, tidak perlu disebutkan dengan alif lam. Salah ketika kita mengatakan the Balikpapan, the Samarinda, nggak ada. The-nya harus dihapus. The ini seakan-akan alif lam. Kapan kita diperbolehkan menggunakan alif lam selain dari 3 hal? Sebagaimana the digunakan selain dari 3 hal, 1, 2, dan 3. Seperti contoh kata dokter. Kita mengatakan dokter itu the doctor. Dan ketika ingin membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat yang diawali dengan kata dokter, maka dokter harus ditambah dengan kalau bukan tanpa the langsung disebutkan dokter is, salah. Tidak boleh. Harus ada the yang mana the di sini seakan-akan seperti alif lam di depan kalimat tersebut. Yang pernah belajar bahasa Inggris bisa dipahami. Yang belum pernah belajar bahasa Inggris kira-kira bagaimana? Yang belum pernah belajar bahasa Inggris kita akan sebutkan sedikit contohnya. Tujuan dari alif lam di sini ini agar menjadikan hal tersebut langsung diketahui dan dipahami sebagaimana seakan-akan kita menuju hal tersebut. Oleh karena itu dalam bahasa Indonesia selalu disebutkan dengan kata itu. Kurang gede. Contohnya, dokter pergi ke sekolah. Oh ini, dokter perginya bukan ke sekolah, keliru saya. Dokter pergi ke rumah sakit. Kan kurang tepat. Lebih tepat ketika kita mengatakan dokter itu pergi ke rumah sakit. Ini kalimat yang sempurna dalam bahasa Indonesia. Jadi kata dokter itu keseluruhannya sebagai subjek. Yang namanya subjek harus diketahui. Gak boleh kita membuat subjek belum diketahui. Dokter pergi ke rumah sakit. Dokter yang mana? Dokternya yang mana yang dokternya? Dokter gigi, dokter apa? Nah, kemudian disebutkan dengan kata itu seakan-akan kita sudah menunjuk. Jadi dokternya sudah diketahui. Sekarang kita akan buatkan contohnya. Jadi yang bisa dijadikan sebagai subjek atau mubtada, yang pertama nama orang. Jadi kita susun. Contohnya, nah kita ya Muhammadun. Contohnya. Kemudian kita tambahkan huwa. Huwa adalah kata ganti. Berarti boleh dijadikan sebagai mubtada atau subjek. Kita letakkan di depan sebuah kalimat. Nanti kita tambah satu lagi. Berarti di sini membutuhkan yang namanya, kalau biar sempurna, kalau Muhammad belum sempurna, belum menjadi sebuah kalimat. Biar sempurna berarti di sini ada subjek membutuhkan predikat. Mubtada berarti membutuhkan khobar. Ada huwa. Kemudian yang terakhir yang nomor 3 kita masukkan contoh hada.
boleh sebagai mubtada atau subjek, berarti membutuhkan predikat. Kemudian yang keempat, kita masukkan selain dari 3 kata ini, yang mana kata tersebut harus ditambah dengan alif lam. Kita tambah seperti contoh kata dokter, tobibun. Dokter artinya tobib. Kemudian kita tambahkan alif lam. Nanti kita akan sebutkan ma'rifah di sini. Sebagai subjek berarti membutuhkan predikat atau khobar. Sekarang yang kedua, kita akan masuk ke khobar agar kalimat di sini bisa menjadi sempurna. Agar kalimat tersebut bisa menjadi sempurna, sekarang kita akan mempelajari yang namanya khobar. Khobar sebagaimana sudah kita sebutkan, syaratnya tentu terletak setelah subjek. Kemudian yang kedua syaratnya, kemudian yang kedua berbentuk nakirah. Berbentuk nakirah. Apa itu nakirah? Nakirah ini kebalikan dari ma'rifah atau indefinite. Belum diketahui. Kapan sebuah kata itu dikatakan sebagai nakirah? Jadi kalau untuk Muhammad, nama orang, nama tempat, ini sudah ma'rifah, tidak akan pernah bisa menjadi nakirah. Sudah pasti berbentuknya ma'rifat atau definite. Seperti huwa, ia, anta, anti, ini pasti. Begitu juga dengan kata tunjuk. Kemudian kata selain dari 3 hal ini, jika tidak ada alif lamnya, maka disebut sebagai nakirah. Seperti contoh kata tobib yang tadi kita tuliskan. Yang disebut sebagai nakirah, tandanya di mana? Nah, tandanya adalah tanwin. Yaitu nun sukun yang dibaca akan tetapi tidak ditulis. Dibaca nun sukun, tanwin adalah nun sukun yang dibaca akan tetapi tidak ditulis. Seperti contoh, di sini sudah belajar tajwid semua ya. Umahat belajar tajwid nggak di sini? Ya, kalau belajar tajwid mudah. Seperti contoh kata kolamun, ini ada tanwin, dibacanya kolamun. Ini tanda tanwinnya. Ini. Kalau di bahasa Indonesia biasanya Quran tulisannya seperti ini. Tapi kelamaan, tulisannya jadi seperti itu. Dengan khot nasri ya. Jadi kalau seperti ini Quran Indonesia disebutnya dengan tanwin. Yang mana tanwin di sini ketika kita membaca kolamun, ada nunnya nggak di belakang? Kolamun, ketika dengarkan kolamun, ada n-nya nggak di belakang? Ada. Tapi tidak ditulis, tidak ada huruf nun. Ketika kita menulis, bukan ditulisnya seperti ini. Salah. Nah, sering salah orang menulis nama Zaidun, ditulisnya jadi seperti ini. Nah, bukan ditulisnya dengan nun, bukan. Tapi dengan tanwin. Ini merupakan ciri atau tanda dari nakirah. Bisa dipahami, ciri dan tanda dari nakirah. Oleh karena itu perlu diketahui umat, yang namanya nakirah atau tanwin di sini tidak akan pernah bisa bertemu dengan yang namanya alif lam. Contoh kalau kata kolam sudah ada alif lam, sudah ada tanwin, maka nggak boleh ada alif lam. Dibaca al kolamun nggak boleh. Begitu juga ketika sudah ada alif lam, tidak boleh ada tanwin, maka cukup dibaca al kolamun. Bisa dipahami sampai di sini? Jika sudah ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Jika sudah ada tanwin, tidak boleh ada alif lam.
hanya kolamun saja atau al-kolamu. Tidak boleh al-kolamun, tidak boleh kolamu, tidak boleh. Harus al-kolamu atau kolamun. Bisa dipahami? Sekarang saya mau tanya, kira-kira ada kata kolamun dengan al-kolamu, mana yang nakiroh? Mana yang nakiroh? Kolamun dengan al-kolamu? Kolamun. Ini, jadi dilihat tanda di belakangnya. Kalau ma'rifat dilihat dari alif lam di depan, sama-sama artinya bolpen. Di sini bolpen belum ditentukan, bolpennya tidak ada batasannya. Bolpen yang mana tidak ditentukan. Sementara untuk al-qalamu seakan-akan kita menuju bolpen itu. Alif lam di sini selalu nanti diterjemahkan dengan kata itu. Sebagaimana ketika kita membuka surat Al-Baqarah disebutkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Kalau itu nanti disebutkannya berbeda, tapi biasanya disebutkan kitab itu ya. Apalagi yang disebutkan yang sama ada alif lamnya. Nah, sudah. Kita lanjut dulu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Umat, ada yang mau ditanyakan sebelum sampai di sini? Masih bisa lanjut? Lanjut. Nah, dan khobar di sini pada dasarnya tidak dibatasi hanya dengan kata benda. Boleh juga khobar tersebut itu dengan kata sifat, seperti contoh kata tampan, jamilun. Kemudian besar, kabirun. Kecil, shawirun. Boleh dengan kata benda. Hanya saja perlu diketahui yang namanya khobar harus sesuai dengan mubtada. Ini syarat yang kedua, harus sesuai dengan mubtada. Hanya satu saja yang saya sebutkan syaratnya. Meskipun nanti ada yang lain, kita tinggalkan dulu. Sesuai dari segi apa? Dari mudzakkar dan muannasnya. Mudzakkar ini yang belum pernah belajar, kira-kira pernah dengar istilah mudzakkar tidak? Mudzakkar ini kata yang menunjukkan laki-laki. Kemudian muannas berarti kata yang menunjukkan perempuan. Untuk muannas biasanya ditandai di belakangnya dengan tak marbutoh seperti ini, yaitu tak bundar seperti ini, ya. Seperti contoh, kalau ada sebuah kata di belakangnya kok ada bulatan seperti ini, maka disebut sebagai muannas. Ini mudahnya, meskipun nanti bisa jadi berbeda. Contoh, saya sebutkan kata kipas angin. Kipas angin, bolpen, buku. Toh kita nggak tahu artinya, sekarang coba kita tunjukkan. Kira-kira tiga kata di sini mirwahatun, qalamun, kitabun, yang disebut muannats yang mana? Mirwahatun. Lihat, jika ada tak seperti ini disebut sebagai tak marbutoh yang menunjukkan perempuan. Ini disebut muannats. Qalamun dan kitabun maka disebut sebagai mudzakkar. Sekarang kita masuk. Dan khabar harus sesuai dengan mubtada yang di sini. Jika memang khobarnya berbentuk kata sifat, karena kata sifat bisa berubah-ubah. Seperti kata jamil, ya, jamilun ini untuk mudzakkar, untuk perempuan jamilatun. Sebagaimana kita mengatakan saiful apa, Bu? Tahu semua ya. Nggak boleh kita mengatakan saiful jamilah, nggak boleh. Kalau bulan, nah kita bayangkan seperti itu. Kalau seumpama laki-laki, kita mengatakannya jamil, kabir,
Shaghir. Ya, Saiful Kabir, Saiful Shaghir. Kalau Wulan, Wulan Kabiro, Wulan Shaghiro. Bisa dipahami? Jadi jika untuk laki-laki mudzakkar, sekarang kita masuk ke contoh ada mirwahatun qalamun kitabun. Kalau kita mau mengatakan kipas anginnya bagus, jamilun atau jamilatun? Jamilatun. Jangan keliru, nanti Saiful dibilangnya Jamilah, Wulan dibilangnya Jamil. Jangan keliru ya. Nanti marah dia. Sudah? Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Sekarang kita masuk ke contoh. Saya akan buat beberapa kosakata, kemudian coba susun kosakata tersebut menjadi kalimat yang sempurna. Saya hapus. Tulisnya nanti ya. Saya waduh, enggak apa-apa. Nanti saya bantu bacakan. Doh megah ya. Sekarang kita masuk satu persatu, meskipun mungkin bisa jadi tidak semua. Saya pilih. Kira-kira yang belum paham sampai sini siapa? Biar eksperimen pertama. Jadi percobaan udah. Halo, silakan. Di sini saya ingin mengambil satu contoh kata. Jadi nanti kita bisa membuatnya salah satu dari keempat hal ini ya, untuk jadikan sebagai mubtada. Sekarang silakan buat sebuah kalimat yang sempurna. Jadi sempurnakan, tambah dengan bahasa Indonesianya. Ketika di sini ada kata Muhammad, kalau biasanya nama orang, untuk bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan contoh Muhammad, nanti biasanya ditambah dengan kata adalah seorang. Ini kalimat sempurnanya seperti ini. Jadi tinggal ditambah dengan predikatnya. Ada kata Muhammadun. Muhammad adalah seorang. Kira-kira kata yang cocok untuk dijadikan sebagai predikat atau khabar dari beberapa kata di sini, kira-kira yang mana? Satu-satu. Nanti ada jatahnya atau giliran masing-masing. Kalau soal orang lain itu mudah bagi kita, tapi soal kita nanti susah. Nah, jadi harus sabar. Nanti dapat giliran masing-masing. Kira-kira yang mana? Ada kata Muhammad, ya. Kemudian
Muhammad di sini sebagai subjek. Berarti agar sempurna maka membutuhkan predikat. Kira-kira predikat diambil dari beberapa kata di sini yang mana? Silakan. Insinyur. Muhammad adalah seorang insinyur. Maka cara menyusunnya kita harus samakan dulu. Muhammadun, karena Muhammadun di sini ketika kita katakan sebagai subjek atau mubtada tentu diperbolehkan karena syaratnya di sini sudah berbentuk ma'rifah, yaitu nama orang. Sekarang kita masukkan kata muhandis atau insinyur. Maka syaratnya pun harus diperhatikan. Syarat dari khobar harus berbentuk nakirah. Artinya tidak boleh ada alif lam di depan. Kemudian harus disamakan. Jika di sini Muhammad laki-laki perempuan, maka muhandis pun harus dengan laki-laki. Kalau di depan itu perempuan, maka bukan muhandis lagi, tapi muhandisah, ya, dengan tak marbutoh. Kemudian tanda nakirahnya bagaimana? Mana tanda nakirah? Apa tanda nakirah itu? Atau tanda dari indefinite? Tanwin. Maka di sini harus dikasih tanwin. Muhammadun muhandisun. Muhammad kenapa ditanwin? Di sini tidak ada masalah. Karena memang bentuknya sudah ma'rifah, sudah seperti itu. Maka Muhammadun sebagai mubtada, muhandisun sebagai khobar. Muhammad adalah seorang insinyur. Syarat yang pertama dikatakan sebagai mubtada sudah tepat karena berbentuk ma'rifah, karena nama orang. Kemudian yang kedua dikatakan sebagai